Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama beberapa tips mengenai cara mengerjakan SPLTP. Silakan kalian perhatikan beberapa soal berikut, yaitu soal A, B, dan C. Menurut kalian, jika dari soal yang A, di sini terlihat bahwasanya tiga persamaan itu memiliki dua variabel semuanya. Nah, apa bedanya dengan persamaan yang B? Kalau kita perhatikan, yang B itu ada yang memiliki dua variabel, ada juga yang memiliki tiga variabel. Nah, sedangkan yang C itu ketiga-tiganya memiliki tiga variabel di setiap persamaannya. Nah, untuk memahami beberapa cara penyelesaian dari tiga permasalahan tersebut, kita awali dari soal yang A ya. Ya, untuk persamaan yang A ini, kita lakukan eliminasi selama 2 kali. Setelah itu kita lakukan substitusi. Eliminasinya bagaimana? Coba saya tuliskan dulu ya persamaan dari soal-soal itu, yaitu x plus y sama dengan 1, y plus z sama dengan 3, dan z plus x sama dengan 6. Kita namakan persamaan-persamaannya menjadi persamaan 1, 2, dan 3. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi. Misalnya, kita eliminasi 1 dan 2. Yang dieliminasi apanya? Kita lihat dari persamaan 1 dan persamaan 2. Di situ ada x plus y sama dengan 1, y plus z sama dengan 3. Berarti yang bisa kita eliminasi adalah variabel y-nya. Karena di situ dua persamaan itu memiliki dua variabel y. Nah, setelah itu, karena kita mau mengeliminasi variabel y, perhatikan dia memiliki tanda yang positif semua, maka kita kurangi. X dikurangi bawahnya tidak ada, berarti dikurangi 0, hasilnya x. Kemudian z-nya, perhatikan z-nya itu dari atas, karena atas 0 dikurangi z berarti min z. Kemudian 1 dikurangi 3 hasilnya minus 2. Kita namakan sebagai persamaan yang keempat. Nah, kalau tipe soal yang seperti ini, setelah dapat persamaan yang keempat, kita eliminasi dengan persamaan yang ketiga. Pasti variabelnya sama. Maka kita eliminasi persamaan 4 dan 3. Kita tulis persamaan 4-nya tadi x min z sama dengan min 2. Kemudian persamaan 3-nya adalah maaf ya, saya salah nulis. Persamaan 3 maksudnya. Persamaan 3-nya adalah z plus x sama dengan 6. Nah, kalau dari kedua persamaan ini antara x maupun z bisa dieliminasi, tetapi saya memilih z yang dieliminasi. Karena z yang dieliminasi tandanya itu negatif dan positif, maka operasi yang kita gunakan adalah ditambah. X ditambah x hasilnya 2x, kemudian min 2 ditambah 6 hasilnya 4. Nah, setelah itu diapakan? Untuk menemukan x, maka 4 dibagi 2. Jadilah ketemu hasil dari x. Jadi untuk mendapatkan hasil x tersebut, ingat-ingat tadi kalian mengeliminasi, pilih 2, kemudian hasil eliminasinya kalian eliminasikan dengan persamaan yang tersisa. Selanjutnya kita bisa menggunakan teknik substitusi. Di sini saya substitusi ke persamaan 1 sehingga diperoleh nilai y sama dengan minus 1. Setelah itu, karena nilai x dan y sudah ditemukan, untuk mencari z juga sama, kita substitusi nilai x atau y. Di sini saya pilih substitusi nilai x sama dengan 2 ke persamaan 3, sehingga diperoleh nilai z-nya adalah 6 min 2, hasilnya sama dengan 4. Nah, kita lihat pertanyaannya di situ adalah x dikali y dikali z nilainya berapa? Maka x itu tadi nilainya 2 dikali min 1 dikali 4, hasilnya adalah minus 8. Jawabannya adalah yang A. Jadi berarti kalian harus memilih dua persamaan eliminasi. Setelah itu hasilnya kalian eliminasi dengan persamaan yang tersisa.
Setelah itu baru disubstitusi. Next, kita akan membahas tipe soal SPLTV yang B. Jadi kalau untuk tips soal SPLTV yang ini, karena ada yang memiliki 3 variabel, ada yang 2 variabel, maka yang dieliminasi adalah yang 3 variabelnya. Jadi kita pilih persamaan yang paling bawah itu, yaitu persamaan yang ketiga. Saya tuliskan dulu persamaannya, yaitu X plus Y sama dengan 3, merupakan persamaan yang pertama. Kemudian 2X min Z sama dengan minus 2, kita tulis sebagai persamaan yang kedua. X plus 2Y min 3Z sama dengan min 7, kita tulis sebagai persamaan yang ketiga. Nah, karena tadi kita fokusnya malah mengeliminasi yang memiliki 3 variabel terlebih dahulu. Jadi otomatis yang kita eliminasi adalah persamaan ketiga. Saya ambil di sini dengan persamaan yang pertama. Nah, targetnya biar bisa nanti dieliminasi dengan persamaan yang kedua, berarti yang dieliminasi harusnya Y, agar nanti menyisakan seperti persamaan yang kedua, yaitu menyisakan variabel X dan Z. Kita tulis dulu. Karena mau dieliminasi Y-nya, sementara Y-nya di situ belum sama variabelnya, alias koefisiennya masih berbeda. Maka dari itu yang atas kita kalikan dengan 1, yang bawah kita kalikan dengan 2. Hasilnya seperti ini ya, sama dengan 6. Nah, setelah itu kita jumlah atau kurang ini. Ya jelas kita kurangi ya, karena dua-duanya memiliki operasi positif dari variabel Y-nya. X dikurangi 2X hasilnya min X, 2Y dikurangi 2Y 0, kemudian min 3Z dikurangi 0 hasilnya tetap min 3Z, min 7 dikurangi 6 minus 13. Kita tulis sebagai persamaan yang keempat. Setelah itu kita eliminasi lagi, tetapi kita eliminasi dengan persamaan yang kedua dari hasil eliminasi yang pertama. Ya, saya tuliskan dulu persamaan yang keempat, kemudian persamaan yang kedua. Nah, di antara persamaan 4 dan 2 ini, ketika dieliminasi kan variabelnya sudah sama-sama memuat X maupun Z. Berarti yang kita eliminasi itu bebas. Di sini saya memilih variabel Z yang dieliminasi, karena ketiga persamaan itu memuat X. Jadi kalau kita mengeliminasi Z, otomatis kita dapat nilai X. Nah, karena X yang mau dieliminasi dan posisinya belum sama, maka kita samakan. Maaf, yang dieliminasi tadi Z ya, karena belum sama berarti kita samakan. Yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Setelah itu karena sudah sama variabel Z nya dan operasinya juga sama-sama negatif, maka dikurangi. Hasilnya adalah min 7X sama dengan min 13 min 6. Maka dari itu min 13 ditambah 6, hasilnya adalah min 7 juga. X adalah min 7 per min 7, hasilnya adalah 1. Nah, setelah ketemu 1, pokoknya kalau SPLTV itu sudah ketemu 1 nilai, setelah itu kita gunakan substitusi. Substitusi ke persamaan 1 di sini, X plus Y sama dengan 3, maka nilai Y adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Setelah itu kita substitusi lagi nilai X tersebut ke persamaan yang 2, sehingga di situ diharapkan bisa diperoleh nilai Z dengan cara mensubstitusi X dengan 1. 2 kali 1 2 dikurangi Z sama dengan min 2, berarti min Z sama dengan min 2 min 2. Min Z sama dengan minus 4. Maka nilai Z nya adalah 4. Kita lihat pertanyaannya tadi adalah X ditambah Y dikurangi Z, sehingga kita peroleh nilai X ditambah Y dikurangi Z nya adalah 1 tambah 2 dikurangi 4 minus 1 ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, untuk yang ketiga ini karena paling beda ya, semuanya memiliki 3 variabel di setiap persamaannya, maka mengeliminasinya pun lebih banyak. Jadi
kita harus mengeliminasi variabel yang sama 2 kali dari kombinasi ketiga persamaan tersebut. Misal, pertama kita eliminasi persamaan 1 sama 2, kemudian yang kedua 2 sama 3, itu boleh. Yang harus dieliminasi juga variabelnya sama. Seperti itu contoh ya. Nah, di sini coba kita kerjakan soal yang C ini. Saya tuliskan dulu persamaannya. Terakhir yaitu 2x plus y plus z sama dengan minus 4. Oh, mohon maaf, sama dengan 4 ya. Kita namakan dulu, jangan lupa, sebagai persamaan 1, 2, dan 3. Di sini saya mengeliminasi 1 sama 2 dulu. Yang dieliminasi, saya mengeliminasi z-nya. Karena z-nya di situ kebetulan sudah sama ya koefisiennya ya. Nah, karena sudah sama, langsung kita eksekusi, mau ditambah apa dikurang. Ternyata operasinya yang atas negatif, yang bawah positif, berarti kita tambahkan. Setelah ditambahkan, ketemu hasilnya 2x plus 3y sama dengan 4. Kita simpan dulu sebagai persamaan yang keempat. Kemudian kita tidak boleh mengeliminasi 1 dan 2 lagi, harus kombinasi yang lain, 1, 3 atau 2, 3. Nah, di sini saya pilih 1 dan 3. Yang dieliminasi variabelnya sama. Itu khusus untuk yang lengkap 3 variabel ini ya. Jadi saya tuliskan dulu persamaan yang pertama dan ketiga. Kebetulan lagi variabel z-nya koefisiennya sudah bisa dikurangi atau ditambah. Nah, di sini karena negatif dan positif juga, berarti kita tambah. Hasilnya adalah 3x plus 2y sama dengan 1. Kita namakan sebagai persamaan kelima. Antara 4 dan 5 ini kita eliminasi lagi. Nah, karena belum menemukan satu variabel pun jawabannya, maka kita eliminasi antara x maupun y, dua-duanya bisa kita eliminasi. Hanya saja di sini saya memilih mengeliminasi variabel x-nya. Berarti yang atas dikali 3, yang bawah dikali 2 semua. Sehingga diperoleh yang atas persamaannya menjadi 6x plus 9y sama dengan 12, yang bawah 6x plus 4y sama dengan 2. Karena kita mau mengeliminasi x, maka sebaiknya kita kurangi, sehingga diperoleh nilai y adalah 10 dibagi 5. Hasilnya 2. Selanjutnya baru ketemu dengan teknik substitusi, karena variabel salah satunya itu sudah ditemukan. Saya substitusi ke persamaan yang kelima. Di sini boleh antara 5 sama 4 ya. Saya memilih persamaan yang kelima, sehingga diperoleh nilai x-nya adalah minus 1. Setelah itu terakhir x-nya sudah ketemu, y-nya sudah ketemu, maka kita cari nilai z-nya dengan cara mensubstitusi, jangan 4 sama 5 lagi. Karena kita mau mencari z, berarti kita pilih salah satu di antara 1, 2, atau 3. Di sini sudah memilih persamaan yang ke-1. Nah, setelah disubstitusi ke persamaan yang ke-1, baik x maupun y, diperoleh nilai z sama dengan 4. Pertanyaannya adalah hasil penjumlahan antara x, y, dan z. X-nya tadi minus 1, y-nya 2, dan z-nya 4. Maka ketika dijumlah hasilnya adalah 5.